Kita ini diuji oleh Allah, bukan diuji oleh guru kita. Hari ini kita bercerita tentang tawakal, nanti Allah kasih ujian tawakal. Hari ini kita belajar tentang ilmu sabar, nanti Allah akan kasih ujian tentang sabar. Woi, kalau itu berhenti majelis lagi. Karena semenjak aku melok belajar sama Ustaz itu anak banyak masalah hidup aku. Iya Pak, banyak yang ngeluh seperti itu. Apalah aku semenjak belajar ilmu ma'rifat ini makin hari makin banyak bala, musibah, bencana, malah pahit terus hidup aku ini. Jangan nyalakan saya Pak. Saya kan cuma menyampaikan. Apakah Bapak Ibu mengira bahwa saya ini tidak diuji oleh Allah? Diuji sama, tapi saya tidak pernah cerita. Saya tidak pernah curhat kepada jemaah. Curhatnya kemana? Ke Allah. Jemaah yang saya curhatkan aja. Tolonglah Pak Ustaz, aku punya solusinya. Dari pagi sampai ke sore bercerita Pak. Dari A sampai Z. Kita mau dipotong. Dia ternyata dia datang ke rumah ini bukan minta nasihat, cuma ingin didengarkan omongannya. Terima kasih banyak Pak ya atas perhatiannya, kami nak balik. Lah, kami didengar Pak ya omongannya dari pagi sampai ke sore. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Begini gitu. Malah tahan ngomong tidak bisa. Itu siapa? Itu lagi. Jarang balik. Untung dia cerita sama kita tidak cerita ke sambung lain. Cerita ke sambung lain panjang cerita itu. Nah jadi Pak Jul, kena kalau itu hakikatnya dia ada di situ hakikat itu. Tawakalnya itu membuka pertolongan Allah. Makin tawakal, makin datang pertolongan Allah. Makin bergantung kepada selain Allah, makin jauh pertolongan Allah. Maka orang yang dalam kepahitan berdoa dengan orang yang hidup kelapangan berdoa, mana yang lebih khusyuk? Pahit atau lapang? Pahit. Mana yang sholatnya khusyuk? Uang yang sehat atau uang penyakitan? Penyakitan. Kalau dia mikir mati. Terakhir dia sholat hari ini. Begitu dia ngangkat takbir sampai dia rasakan dengan hatinya, bergetar hatinya menyebut nama Allah. Bahkan dia membaca Al-Fatihah sampai menangis. Oh, itu nikmat atau tidak? Nikmat. Itu nikmat. Dah ada kalanya kita ini dipaksa oleh Allah bermakrifat. Hakikat ya, dipaksa. Bagaimana cara Allah memaksa kita bermakrifat? Dikasih oleh Allah pahit. Contoh saya kasih contoh. Kita ke dokter ada keluhan sakit di perut, nyeri. Begitu di ronsen, hasil ronsen mengatakan bahwa Bapak terkena penyakit kanker usus. Menurut penelitian paling lama 3 bulan. Apa yang Bapak rasakan kalau dengar kabar seperti itu? Pasti panik Pak kita. Astagfirullahaladzim. Begitu Bapak pulang dari rumah sakit, dari dokter, apa yang Bapak lakukan? Ya, mandi, lesu mandi itu. Berwudu, mentang saja dah. Belum kita sholat nangis. Apa yang pertama kali yang terucap dari mulut? Minta ampun. Banyak dosa. Lihat anak sedih, ya Allah, udah lama lagi bisa sama nyingok bini. Ya Allah, bini aku udah lama lagi nak tinggalkan. Nikmat atau tidak begitu? Jujur baik Pak. Nikmat tidak kita sholatnya, zikirnya, baca Qur'annya. Nikmat. Itu dipaksa bermakrifat.
Dicari majelis taklim, pokoknya di mana ada majelis taklim, oh ya aku nak melo. Maka orang-orang yang sering datang ke majelis taklim itu banyak faktor. Satu, karena pensiun. Tapi gawe lagi kan? Apa dia gawe lagi lah, pensiun juga bini lah tuh. Oh, sudahlah, ke masjid bela. Masjid duso kan? Ngecak ini tak acak lagi. Adalah masjid dah lah. Maaf Pak ya kalau ada kesamaan cerita. Ya tidak semangat lagi kan. Satu. Yang kedua, uang yang setengah putus asa. Ngajar dunia tidak dapat. Kayu ida. Ayat cantik. Ayat masjid dah. Kalau gitu di masjid ini berkah Pak. Kalau harus tinggal nunggu. Kalau lapor habis majelis maka gratis. Itu uang setengah putus asa. Yang ketiga, uang yang baru hijrah. Jingoklah orang hijrah ya. Belum waktu sholat ada tahiyat. Ngaku? Nak azan. Atau kalau ada beduk, bukan beduk dia. Awalnya beduk dulu, tang latihan tang naik kayak makumnya. Wazir. Kayak makum dah. Sudahlah Pak, dalam urusan dunia ini lepas ke lain. Lihat monyet itu untuk nangkap monyet itu sediakan lubang yang pas dengan tangannya. Dia masuk ambil makanan. Selagi tangan makanan itu ada di tangan dia gendong, tidak akan dilepaskan. Jadi tidak bisa keluar dari lubang itu. Maka tertangkaplah dia. Kalau pengen selamat, lepaskanlah apa yang menjadi dalam genggaman tangan itu. Selamat. Nah hidup juga sama. Jangan dibebani oleh dunia. Lepaskan saja. Jadi dosen sejak tahun 2006, berhenti 2016. 2006, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15. Hampir 10 tahun jadi dosen. 10 tahun itu juga banyak kita berbuat dosa. Satu, dosanya aku. Dosa maksiat atau terutama mahasiswi yang banyak memberikan peluang. Untung kita masih punya iman. Kalau tidak punya iman, terkasus. Banyak kasus. Ini sudah rahasia umum Pak. Itu yang ketahuan baik itu. Yang tidak ketahuan banyak. Satu. Yang kedua, kalau dosen itu kan tridharma, pengajaran, pengabdian, penelitian. Penelitian itu banyak data palsu. Dan apabila uang negara hibah itu turun, maaf, 100 juta, gak mungkin Pak 100 juta itu ditelitikan semua. Betul tidak? Paling 15 juta. Semua laporan itu makan. Itu nak kita makan. Itu nak kita kasihkan sama anak istri kita. Sama kita menjebak mereka masuk neraka. Berhenti jadi dosa. Nah, kita harus berani mengambil keputusan untuk agama kita. Hidup harus jujur. Makanlah harta yang halal. Itu dari makan harta haram. Munafik dari. Berhenti. Sekarang apa pekerjaan saya? Tidak ada pekerjaan. Menjadi budak Allah. Saya lebih senang, tidak lagi mikirkan laporan, tidak mikir lagi mengisi nilai mahasiswa. Ngisi nilai mahasiswa itu siapa Pak? Nak meriksoi gawian dia itu beratus-ratus siswa itu siko nembak lalu itu namun nilai. Hah? Yang penting kena. Jul Abu Naim Dayat Ayub Bambang kena. Yang tak kena B. Yang jarang masuk C. Nembak Pak. Bohong tidak itu? Bohong. 10 tahun Pak aku berbuat dosa. Belum aku ngajarnya dulu, ngajar di SMP Islam Azhar, ngajar di Tridharma. Dosa kan berdosa. Berhenti dari jadi pengajar.
Jadi pendakwah lebih bahagia daripada kita jadi tukang bohong. Anak-anak, hidup ini harus jujur. Dalam keadaan apapun kita harus jujur, ya. Iya, Pak. Bersusah payah kita menegakkan kejujuran. Harus jujur dalam apapun, harus jujur. Keadaan apapun jujur. Begitu kita mau ujian pun 3 hari. Hilang, Pak, kejujuran yang mudah diinjuk ikan contek. Ngawe, kamu. Kata kepala sekolah, bapak-bapak, kita harus membantu anak-anak kita supaya lulus. Bohong, Pak. Ini perintah yayasan. Saya lebih patuh dari perintah Allah daripada perintah yayasan. Berhenti. Tak tahan lama, Pak, guru kami, Pak. Banyak tidak sesuai. Berhenti. Wah, kenapa? Lolo kau ini tak galak nurut kata yayasan. Kenapa kau? Hidup aku. Yang nanggung pahitnya aku. Yang susahnya aku. Kenapa kau sewa? Gitu. Tetap dia aja. Tidak berhenti. Tidak apa-apa. Orang bilang sok suci, sok alim, terserah, Pak. Maka saya cerita hari ini. Bagaimana supaya jadi orang yang baik? Tidak usah dibahas, diamkan saja. Nanti kita lihat siapa yang masuk neraka, siapa yang masuk surga nanti di akhirat. Kita bertemu di sana. Nah, jadi kalau kita ingin menjadi orang yang baik itu harus ada yang kita korbankan. Tidak bisa, Pak. Kita ingin jadi orang baik, sesuatu yang mengenakan kita, yang membuat kita itu jauh dari Allah, kita masih tetap bertahan di situ. Kita adalah orang yang munafik. Nah, jadi sedikit cerita saja, supaya kita menjadi orang itu semangat untuk memperbaiki diri dan jangan merusak diri itu dengan hal-hal yang buruk. Kapan mati injak itu ini aku tidak dihisap. Piring pigo, sendok pigo, kasur amat kapuk, duit dia kelepet 15.000. Kalau sungkan malaikat itu nak hisap itu, begitu kita dilihat oleh malaikat, udah, buntu udah. Dari tanya lagi, Pak. Nah, kamu yang banyak duit, nah itu akan berat hisapnya. Walaupun duit itu halal, tetap dihisap. Jadi kalau sekarang hidup kita sedang diuji oleh Allah dalam keadaan misalnya di jalan raya sekarang ini kendaraan udah banyak. Kita tahu bahwa kita mendoakan orang itu kita nggak bagus itu berdosa. Tapi dari mulut ini, Pak, kalau misalnya kita pakai mobil, terus orang melintas motor nyalip, naik dong, gitu. Nah, tapi dalam emosi itu gimana, Pak? Apakah kita lata, dosa juga? ya lata. Tapi ngomong emosi bukan tapi emosi tapi. Iya, ngomongnya buruk itu tadi ya, kedengarannya bukan? Tidak kedengaran karena kita dalam mobil. Ya, tapi ucapannya tadi bagus atau tidak? Jelek? Tapi malah Oh, la ilaha illallah tapi emosi. Iya. Oh, nanti rancang anak. Ya lebih baik begitu daripada kita emosi mengeluarkan kata-kata yang buruk. Samalah seperti kita para ulama-ulama kiai-kiai dulu, kalau dia anaknya marah, anaknya nakal, dia marah itu sambil emosi dia. Allah yahdi, Allah yahdi, Allah yahdi. Ya Allah beri dia petunjuk, ya Allah beri petunjuk. Tapi emosi dia marah. Tidak apa-apa daripada ngomong kotor. Ya kan? Apakah itu berdosa? Tidak, lebih baik. Dan namanya manusia, Bu. Kita punya nafsu, kita punya amarah, tapi amarahnya itu tidak keluar dari syariat. Astagfirullahaladzim. Jangan ditambah, jangan. Lah bagus-bagus, ditutup dengan taun. Nah, jadi busuk. Nah jangan, Bu. Jadi astagfirullahaladzim. Nah ngomong itu, jangan disambung lagi.
Jangan ada di ujungnya. Nah, Bu ya, itu ya Bu. Ya, latihan terus Bu. Kaget, tak ada lagi emosi ya. Astagfirullahaladzim. Nah, kita lama-lama lembut astagfirullahnya itu kalau sering belajar ilmu hati. Ada lagi Bu? Ya, silakan Pak. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanyakan Pak, dari poin yang Bapak sampaikan tadi ada 5 poin, salah satunya itu ada amal. Yang mau saya tanyakan, kalau orang yang telah meninggal itu mempunyai niat yang belum terlaksana, apakah ladang amal dia selama hidup ini berkurang atau gimana saja? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Niatul mu'minin khairun min amalihi. Artinya segala perbuatan itu bergantung dari niat, dan dia akan mendapatkan itu sesuai dengan apa yang dia niatkan. Niatnya orang yang beriman jauh lebih baik daripada amalnya. Jadi kalau kita sudah punya niat baik, belum kesampaian, mati, sudah tercatat dia sudah berbuat kebaikan. Apabila dia lakukan kebaikan itu, maka Allah lipat gandakan jadi 10. 10. Jadi sering-seringlah berniat baik, tapi lakukan. Jangan kamu nak pokok miring. Niat baik, nah dicatat, tapi tidak kau gawikan. Niat tidak menggawikan niat baik itu jadi utang, kecuali dipisahkan oleh kematian. Nah, jadi tetap bertambah bu amalnya, walaupun misalnya aku pengennya umrah, tapi tidak ketemuan umroh meninggal. Iya, dicatat oleh Allah niat umrohnya itu, tapi pahala umroh belum dapat karena dia tidak melakukan syariat haji umroh. Ya bu ya, belum kesampaian ya. Ya silakan Pak Adenan. Aslan. Ya silakan Pak Aslan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang Ustaz sampaikan tadi, kalau kita dihina Allah, sedangkan yang menghina itu kan termasuk makhluk Allah. Apakah itu memang Allah menggerakkan kan? Yang pertama kan, yang saya tanyakan kan, untuk ladang ujian kita atau cobaan kita. Nah yang kedua, apakah itu termasuk dengan untuk membalas dosa-dosa kita itu? Ya. Nah, itu aja Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah orang yang berbuat buruk kepada kita itu karena kehendak Allah? Wa ma tasyauna illa an yasha Allahu rabbul alamin. Tiada manusia yang berkehendak kecuali kehendak Allah. Jadi kalau kita melihat ada orang yang berbuat zalim kepada kita, kalau kita melihat bahwa itu ada perbuatan Allah, nyadar kita mesti. Ini orang sudah belajar ilmu ihsan. Orang yang belajar ilmu ihsan itu ketika dia melihat makhluk Allah langsung ingat ke Allah. Yang bahaya itu kalau melihat makhluk hati tidak ingat ke Allah, bahaya ini. Tapi kalau kita melihat makhluk Allah langsung ingat ke Allah, insya Allah kita selamat. Dan kita sadar bahwa ini ujian buat kita. Dan ingat, hati kita, perbuatan kita itu sedang diawasi oleh Allah. Dan kalau kita merasakan bahwa hidup kita ini sedang diawasi oleh Allah, pastilah kita